Dan tidak seorang pun ada yang boleh dihukum apabila tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain sebagaimana ketentuan undang-undang. Itu dasarnya dulu. Kemudian Anda tidak perlu takut terhadap adanya urusan polisi. Polisi itu sebagaimana ketentuan undang-undang adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, kalau ada polisi yang arogan, itu mungkin itu adalah perilaku pribadi. Itulah gunanya kenapa ada Propam, kenapa ada namanya Kompolnas. Ya. Teman-teman, jangan takut terhadap polisi, ya, tentara, jaksa, hakim maupun pengacara. Karena tidak ada satupun hukuman yang bisa dijatuhkan pada seseorang apabila dia tidak pernah melakukannya. Dan tidak mungkin juga dihukum tanpa mulai proses hukum di pengadilan. Itu digarisbawahi. Nah, sekarang kita bicara masalah tugas polisi. Di sini sebelum kita berbicara masalah hukum pidana, ini kita bicara masalah peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019. Ya. Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi polisi itu diberikan ini Perkap. Saya bacakan ini tentang apa ini? Diktum dan apa ini? Konsideran. Jadi konsideran dan diktum. Konsideran itu adalah alasan pembentukan. Sedangkan diktum adalah dasar hukum. Jadi tolong bapak-bapak polisi, baik itu polisi Serse, polisi Brimob, polisi penyidik, polisi Pamong Praja, atau penyidik PPNS. Ya, jadi begini, menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ini satu, mengingat atau satu. Kedua, bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini tolong difahami. Kemudian yang ketiga atau C, bahwa agar seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam melaksanakan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu 3. Perlu Anda tahu bahwa polisi ini adalah alat negara. Tindakan polisi yang brutal selalu yang disalahkan adalah negara. Yang biasa kita dengar orang bilang rezim. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B dan huruf C, perlu menetapkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu adalah konsideran atau dasar pembentukan daripada peraturan Kepala Kepolisian ini. Lalu tadi namanya kalau konsideran kan menimbang. Sekarang mengingat. Nah, berarti diktum, dasar hukum. Mengingat pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini mengingat, jadi memesankan bahwa ini perlu diketahui, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 tentang apa itu? Tentang kebebasan orang berkumpul,
berserikat, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan mempertahankan harkat martabat serta mengembangkan diri. Itu tidak bisa ditawar. Moga-moga ini polisi, penegak hukum lain itu menonton acara saya ini. Karena edukasi ini bukan cuma buat masyarakat, tapi buat terutama kepolisian. Lalu mengingat yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan ratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi. Jadi mohon diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan, pengesahan ratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Lembaran Negara Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang pengesahan ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam. Seperti yang dilakukan penyidik, yang datang ke rumah saya, mereka melanggar ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ini kita sudah melakukan ini, meratifikasi, mereka kejam, tidak manusiawi. Ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Ini sangat-sangat disayangkan penyidik yang datang ke rumah saya. Lalu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu juga harus dihargai. Lalu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi rasial. Jadi tentang suku agama itu tidak boleh. Itu Nomor 29 Tahun 99. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini juga dilanggar oleh penyidik. Makanya saya minta kepada kepolisian, kalau memang mau bersih-bersih, tolong mereka itu harusnya dipecat dengan tidak hormat karena mereka merusak citra kepolisian. Saya khawatir kalau yang datang ke rumah saya itu bukan polisi, bukan penyidik. Hanya namanya toh ada, tapi yang datang orang lain. Lalu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ke-10 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini sudah jelas, Pak. Jadi perlu saya kasih tahu ini. Lalu yang ke-11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu nomor 12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Lalu yang ke-13, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil, dan politik. Nomor 16, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lalu nomor 17, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban. Kemudian nomor 18, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian kompensasi, restrukturisasi dan rehabilitasi terhadap korban
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nomor 19 adalah keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak.